Saudara, kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini ya, di Danau Galilea. Kita percaya bahwa semua karena perkenanan Tuhan. Mari kita buka bersama Lukas pasal yang ke-8, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Lukas pasal 8 ayat 22, angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Ya, saudara, kita melihat ya danau ini dikelilingi oleh ya perbukitan ya di sekelilingnya. Jadi kalau tiba-tiba datang angin, ya angin itu berputar di areal danau ini, dan itu dikatakan tadi tiba-tiba datanglah taufan atau angin kencang, lalu terjadi ombak yang besar sehingga perahu mereka kemasukan air. Dan di sana dikatakan, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam apa? Bahaya. Ya, kita tahu danau ini sangat dalam, saudara, dan ya di sini juga danau ini menjadi salah satu sumber kehidupan. Ya, kenapa tanah ini menjadi tanah yang begitu subur? Ya, dan dari dulu tanah ini menjadi tanah yang diperebutkan oleh negara-negara di sekitar. Saudara, kemarin kita dari Jordan kita melihatkan padang gurun ya, semuanya tandus, tapi ketika memasuki sini saudara di bus lihat kanan kiri hijau, begitu tanah ini diberkati. Lalu Yesus itu tidur, saudara. Dan ketika Yesus tertidur, mereka berkata, "Guru, bangun, kita binasa." Ya. Dan pada saat itu dikatakan angin itu menjadi reda, air pun tenang, dan mereka bertanya, "Siapakah orang ini sehingga angin taat dan juga air taat kepadanya?" Dan mereka menjadi takut kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, ya, lalu katanya ayat 25 kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara, ketika kita ini sedang dalam bahaya, saya tidak tahu apa yang menurut saudara hari ini bahaya. Mungkin saudara dalam pergumulan, dalam tekanan, atau banyak orang yang menakutkan masa depan ini nanti seperti apa, nanti mau bagaimana anak cucu saya seperti apa. Ingat, Yesus itu sanggup meneduhkan setiap persoalan di hidup kita. Bahkan saudara, di ayat yang lain diceritakan, saudara baca sendiri. Dan saudara ya, kita ingat cerita itu ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Di sini tempatnya, saudara. Lalu Petrus bertanya. Pertama mereka takut, mereka yang lain bilang, "Hantu itu, hantu." Ya, tapi Petrus bilang, "Enggak, itu Yesus." Jadi Tuhan bisa jadi hantu. Hati-hati, saudara. Kalau lagi takut, Tuhan bisa dikira hantu. Tapi Petrus lihat, bukan hantu, Tuhan. Ya. Lalu dia bilang, "Yesus, kalau memang engkau itu, suruh aku berjalan." Lalu Tuhan bilang, "Berjalanlah." Tanpa pikir panjang, Petrus turun dari air, lalu dia. Tapi Alkitab berkata, tiba-tiba datang angin. Ya. Ketika angin menerpa Petrus, dikatakan imannya hilang. Dia mulai takut. Kesadarannya bekerja gini, saya ini kan di air loh, bukan di darat. Kenapa saya jalan ya? Waktu dia takut dan berpikir sesuatu yang di luar logika, langsung dia tenggelam. Berjalan bersama Tuhan dalam hadirat Tuhan, gak usah dipikir, amin. Banyak orang berkata begini, itu dengar khotbahnya Debbie Basir halu ya. Saya kemarin lihat ada yang angkatin, bersaksi ada orang utang 200M lunas. Kau nggak percaya, nggak terjadi. Tapi itu benar, orangnya ada. Dan dia bersaksi, saudara. Tapi banyak orang mengecilkan Tuhan, yang berkata, bagaimana Tuhan bisa melunasi utang 200M? Saya nggak perlu cerita, karena orangnya cerita ke saya. Ya, karena saya juga harus merahasiakan namanya. Tapi itu benar-benar terjadi. Waktu kita nggak percaya pada mujizat, apapun tidak terjadi di hidup kita. Saya percaya nanti besok kita akan berdoa di Mesbah Doa besok ya, Nas. Besok kan di Sukat Halil. Nanti ada banyak saya mendengar kesaksian yang luar biasa. Besok saudara akan diberi waktu bersaksi. Tapi kalau semuanya bersaksi 10 menit nggak cukup ya. Jadi disingkat-singkat aja, tapi semua dapat. Banyak yang mengalami kesaksian. Kalau jadi orang Kristen nggak beriman, nggak usah percaya Yesus. Amin. Kenapa Petrus tenggelam? Karena imannya hilang waktu ditiup
Angin. Saudara, sering kali angin pencobaan, angin badai, angin persoalan datang membuat iman kita tiba-tiba tenggelam. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural. Amin. Dan itu akan terjadi. Apa yang sedang saudara pikirkan hari ini, persoalanmu atau apapun datang kepada Tuhan, jangan pikir dengan logika, karena Tuhan selalu bekerja di luar logika. Kemarin kita belajar ketika Deborah berkata, Barak, engkau harus serbu mereka. Barak berkata, bagaimana mungkin 900 kereta kuda mereka punya? Kalau saya turun menyerbu, ya pasti matilah. Kita punya kekuatan apa? Makanya Barak berkata, ya kalau memang Tuhan ngomong, Deborah kamu ikut ya. Karena Barak meragukan suara Tuhan. Ayo Deborah, benar ini Tuhan yang ngomong, ikut loh. Kalau kamu nggak ikut, saya nggak ikut. Karena dia meragukan, benar nggak itu suara Tuhan. Tapi akhirnya Deborah bilang, oke, karena kamu nggak percaya, aku ikut. Tapi kemuliaannya kamu nggak dapat, akan diberikan kepada seorang perempuan. Hari ini tidak ada Barak di sini, amin. Kita semua percaya, badai yang mengamuk berjalan di atas air Tuhan bisa lakukan bersama dengan iman. Saudara, apapun pergumulanmu, kita juga akan berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia. Kita percaya Tuhan yang pegang kendali.